bangsaku. Senengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Ku mau membuka mulutku untuk mengatakan asa. Ku mau ucapkan suatu teka-teki dari zaman purbakala yang sudah kami dengarkan, dan telah kami ketahui, yang dikisahkan oleh nenek moyang kepada kami. tak salah telingamu Untuk pelajaranku, hai bangsaku. Senengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Kami takkan sembunyikan anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan angkatan kemudian. pujian kepada Dan juga kekuatannya, perbuatannya yang sungguh ajaib, yang telah dilakukannya. Pasanglah telingamu untuk pelajaranku, hai bangsaku. Senengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kamar orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu. Hai umat, curahkan isi hatimu di depannya. Itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Rawamangun. Kebaktian Minggu Biasa 21 Agustus 2022 hari ini bertema Sabat yang Memerdekakan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martua Risman Kurniadi Saragi
dari GKI Rawamangun. Kebaktian hari ini diselenggarakan secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Rawamangun. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari untuk pokok-pokok warta jemaat berikut ini. 1. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini. Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun turut bersukacita dan bersyukur atas karunia dan berkat kehidupan yang diberikan Tuhan kita. Kedua, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Samuel Ricardo Pakasi dan Ibu Vivin Anastasia. Sang bayi lahir pada hari Minggu 14 Agustus 2022 pukul 12.06 WIB dan diberi nama Marsanse Stashelsa Pakasi. Seluruh jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada ibu dan anak. Doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada pukul 06.00 WIB dengan aplikasi Zoom Meeting. Sapaan Gembala Umat atau SAGU akan diadakan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB melalui kanal YouTube GKI Rawamangun. Majelis Jemaat GKI Rawamangun telah melaksanakan percakapan gerejawi dengan para orang tua yang memohon anak mereka untuk dibaptis. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI, maka akan dilayankan baptis kudus anak pada kebaktian Minggu 18 September 2022 atas diri Ishak Dillon Lisama, anak dari Bapak Raymond Octavio Lisama, dan Ibu Intan Ananda Asri Roboh. Kedua, Bennett Allegrio Hasiolan Panjaitan, anak dari Bapak Boris John B. Panjaitan, dan Ibu Brenda Talita Pardede. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Persidangan Majelis Jemaat GKI Rawamangun akan diselenggarakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB di GKI Rawamangun. Sesuai tata gereja dan tata laksana GKI, anggota jemaat dapat mengikuti persidangan tersebut sebagai peninjau dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada majelis jemaat. Bidang-bidang dan komisi-komisi agar mempersiapkan presentasi untuk monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan program kerja triwulan pertama April sampai Juni 2022. MONEV bidang-bidang akan diadakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pada pukul 13.00 WIB. MONEV komisi-komisi akan diadakan pada hari Minggu 4 September 2022 pada pukul 13.00 WIB. MONEV akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Kantoria Ibu Lydia Francisca dan Ibu Meli Hernawati, pemazmur Saudara Joshua Pangke, pemusik Saudari Keiko Huta Barat dan Saudara Deo Saragi, tim tata suara Bapak Agus Susanto dan Bapak Johan Simanjuntak, tim multimedia Saudara Rionaldi Sadi dan Saudari Marta Tobing, penyusun slide Ibu Carolina Sari, bunga mimbar dirangkai oleh Ibu Sari Oktavia.
Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 11 ayat 1 sampai 2. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sabat yang memerdekakan. Demikian tema ibadah kita di hari Minggu setelah kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus yang lalu. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, acap kali ajaran agama justru membelenggu orang-orang yang meyakini apa yang disebut ajaran agama tersebut. Dan acap kali juga orang lalu kehilangan hati nurani oleh karena ketaatan yang dirasakan, dipikirkannya adalah satu tindakan yang benar, namun sesungguhnya suara hati nurani diabaikan. Karenanya pada pagi hari ini kita bersama diajak untuk merenungkan bacaan leksionari. Dan dari bacaan-bacaan Alkitab itu, kita akan mengangkat sebuah tema tentang Sabat yang memerdekakan. Kata Tuhan melalui hambanya Musa dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan datang bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu di dalam keberadaan kami. Allah yang mengetahui, mengerti, dan senantiasa memandang kepada kami, insan yang Kau kasihi. Dan Allah melihat berbagai kegagalan kami untuk hidup seturut dengan kehendak kasih-Mu, untuk menggunakan dan menjalani kehidupan merdeka, agar kami pun juga membawa berkat-berkat kemerdekaan itu tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Namun perilaku, tindakan, bahkan perkataan kami terkadang masih diwarnai oleh sikap dan perilaku yang menindas, yang membungkam orang lain untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Kami yang tidak ingin ditindas oleh siapapun juga, kadang kami menjadi penindas-penindas demi memuaskan keinginan diri kami. Ya Allah, kami mohon pengampunan-Mu. Sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kami hidup oleh karena anugerah Allah, tolong kami untuk sungguh menghayati dan hidup penuh ucapan syukur menghargai anugerah Allah itu. Kasihanilah kami yang berdosa ini ya Allah, dan ampunilah kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus. Amin.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati datang kepada Allah memohon pengampunan, Allah menyatakan anugerahnya, rahmat cinta kasih-Nya, Dia yang mengampuni orang berdosa. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 demikian. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi ibu bapak saudara-saudari sekalian, damai Kristus besertamu. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah yang berfirman dan berkenan senantiasa menyatakan maksud cinta kasih-Mu melalui orang-orang yang Allah utus, tetapi juga melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan yang kami alami dan jalani ini. Allah yang tak pernah berhenti menyapa kami, juga melalui peristiwa kehidupan yang kami alami hari demi hari. Kini bersama di tempat ini kami siap untuk menyambut firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan perkataan Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami tidak hanya cakap dan terampil mendengarkan atau membaca firman-Mu, melainkan juga Roh Kudus mengingatkan, menguatkan serta meneguhkan kami untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam seluruh segi kehidupan kami, agar selamat dan penuh keindahanlah hidup yang kami jalani bersama dengan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami berserah diri dalam tuntunan dan hikmat kasih-Mu ya Roh Kudus. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau
akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Dia mengampuni segala dosamu. Dia menyembuhkan penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari kubur. Rahmat dan kasih setia atasmu. Dia
setia. Kebaikannya. Dia menjalankan keadilannya bagi orang-orang yang diperas. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Dengan segenap hatiku, jangan lupakan kebaikannya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang Allah kasihi, banyak sekali fakta yang memalukan memang tentang sikap orang beragama yang mengaku beriman dan menyembah Tuhan tetapi menyakiti dan mencederai kemanusiaan sambil merasa bangga melakukan hal yang menyakiti dan mencederai kemanusiaan itu, karena mereka berpikir bahwa mereka dengan tindakannya itu sedang melakukan kebenaran yang dituntut oleh Tuhan. Saya ungkapkan sedikit contoh saja. Slide berikut misalnya. Pada awal Agustus tahun 2022 ini diberitakan tentang siswi di salah satu SMA negeri di Yogyakarta yang sampai mengalami depresi karena dipaksa oleh kepala sekolah dan beberapa orang guru, malah ada juga guru bimbingan konseling, supaya siswi ini memakai jilbab. Dia memang seorang muslim, ibunya memakai jilbab, tetapi anak ini tidak mau memakai jilbab. Karena alasan yang dia sudah sampaikan. Itu yang pertama, anak ini pun jadi depresi. Lalu yang kedua, Bilqis Bano, seorang perempuan beragama Islam di India, seorang ibu. Dia merasakan kembali ketakutan yang besar ketika ia melihat di berita bahwa 11 terpidana hukuman seumur hidup pada 15 Agustus lalu dibebaskan.
Dan ketika dibebaskan, ke-11 terpidana hukuman seumur hidup ini disambut seperti pahlawan oleh keluarganya, oleh teman-teman mereka. Bahkan sampai ada yang mencium kaki orang-orang terpidana hukuman seumur hidup itu. Ke-11 orang terpidana hukuman seumur hidup itu dijatuhi hukuman tahun 2008. Karena kekejaman yang mereka lakukan terhadap tetangga mereka sendiri yang beragama Islam. Penyebabnya adalah ketika tahun 2002 ada 60 orang peziarah Hindu yang tewas dalam gerbong kereta api yang terbakar. Lalu dihembuskanlah kabar di kota Godhra, India, bahwa yang menyulut api pertama kali sehingga gerbong kereta itu terbakar adalah orang-orang Islam di Godhra. Maka kemudian orang-orang Hindu membalas kematian ke-60 saudara seagama mereka itu dengan menewaskan 1.000 orang Islam dalam kerusuhan yang berlangsung 3 hari di kota Godhra di negara bagian Gujarat, India. Dan Bilqis Banu adalah salah satu korban selamat setelah ia mengalami penganiayaan yang keji. Ketika itu Bilqis Banu berumur 19 tahun dan anaknya baru berumur 3 tahun ketika ia mengalami itu. Dan Bilqis Banu berjuang 6 tahun lamanya menuntut keadilan sampai akhirnya ke-11 pelaku itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2008. Namun akhirnya dibebaskan pada 15 Agustus 2022 kemarin. Satu lagi, pada tahun 2014 Bapak Ibu di situs internet Gereja Mormon, gereja yang nama resminya Jesus Christ of Latter-day Saints atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, OSZA. Gereja yang berpusat di Salt Lake City, negara bagian Utah, Amerika Serikat. Dalam situs internet mereka diterbitkan sebuah artikel, sebuah esai yang menyatakan bahwa pendiri gereja Mormon tersebut, Joseph Smith, yang mereka anggap sebagai nabi, Joseph Smith yang mendirikan gereja Mormon tahun 1830, ternyata menikahi 40 orang perempuan. Padahal 60 tahun sejak gereja Mormon didirikan, tahun 1890, gereja Mormon melarang poligami bagi semua pimpinan gereja itu maupun anggota gereja mereka. Setelah gereja Mormon mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat ketika itu. Dan sejak tahun 1890, gereja Mormon menegaskan Joseph Smith hanya punya satu istri, yaitu Emma Hale Smith. Jadi puluhan tahun dusta itu dipertahankan, bahwa Joseph Smith hanya menikahi satu orang perempuan. Padahal akhirnya diakui Joseph Smith menikahi 40 orang perempuan, termasuk istri pertamanya, Emma Hale Smith. Bapak Ibu, menurut kepercayaan Mormon, Joseph Smith menikahi 40 orang perempuan karena disuruh oleh malaikat. Dan orang-orang gereja Mormon juga mengakui, mempercayai bahwa malaikat-malaikat itu juga berpoligami. Dan malaikatlah yang menyuruh Joseph Smith melakukan hal tersebut sehingga dia terpaksa menurutinya. Malaikat mendatangi Joseph Smith dengan pedang terhunus dan mengancam akan terjadi kehancuran jika Joseph Smith tidak mematuhi perintah malaikat. Itu dituliskan di esai tersebut. Dan sayang sekali memang Joseph Smith tidak membandingkan perintah dari sosok yang disebut malaikat itu dengan kesaksian Alkitab, khususnya perkataan Tuhan Yesus sendiri atau juga nasihat Rasul Paulus tentang perkawinan. Dalam esai yang dimuat di situs internet Gereja Mormon itu disebutkan bahwa Emma Hale Smith, istri pertama Joseph Smith, merasa sangat tersakiti perasaannya
oleh karena poligami yang dilakukan suaminya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ketiga contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan sedikit saja dari kenyataan pahit tentang perilaku orang beragama yang berpikir dirinya sedang mengerjakan kebenaran atau perintah Tuhan, namun kehilangan hati nurani mereka dan mendiamkan suara hati nurani mereka. Bayangkan saja bagaimana para pendidik yang berpikir bahwa mereka sedang mengerjakan perintah agama, namun melakukan pemaksaan kepada salah seorang murid mereka sendiri, yang harusnya mereka lindungi dari perundungan. Ini malah mereka sendiri yang merundung murid mereka, dengan memaksanya mengenakan pakaian yang tidak ingin dia kenakan. Tindakan yang meruntuhkan harga diri siswi tersebut, yang membuat dia tidak mau ke sekolah lagi, tidak mau keluar rumah. Harga dirinya dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya mendidik dia untuk menghargai harga diri orang lain. Atau ke-11 orang Hindu di kota Godra itu, mereka berpikir bahwa mereka sedang mengerjakan tugas suci membela agama ketika menganiaya tetangga mereka sendiri yang beragama berbeda dengan mereka. Joseph Smith yang berpikir bahwa dirinya sedang menaati kehendak Tuhan dengan berpoligami, tanpa peduli perasaan istrinya yang tersakiti karena dimadu. Bagaimana coba kalau dibalik? Istri pertamanya, Emma Hale Smith, yang berpoliandri, menikahi 40 laki-laki, gitu ya. Karena perintah Tuhan, dia katakan begitu. Apakah Joseph Smith mau menerima itu? Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal yang terjadi dan disaksikan di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 tadi memang menunjukkan betapa orang-orang beragama, bahkan orang-orang yang disebut pemuka agama, pemimpin rumah ibadah, bisa kehilangan belas kasihan. Bisa kehilangan hati nurani mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa tega menegur di depan orang banyak perempuan yang datang untuk beribadah di rumah ibadah pada hari Sabat? Dia hanya ingin merasakan ketenangan, keteduhan dari pergolakan dan pergulatan hidupnya yang 18 tahun menanggung kesakitan. Dan ketika ia menerima anugerah Allah, dipulihkan, disembuhkan dari sakitnya, dia malah dimarahi oleh orang-orang yang katanya pemimpin agama. Dengan alasan yang tidak masuk di akal. Datang pada hari lain selain hari Sabat kalau mau disembuhkan. Lah mereka berkumpulnya di hari Sabat. Kalau di hari yang bukan Sabat nggak ada orang di rumah ibadah itu. Yesus nggak akan datang ke situ. Justru Yesus datang ke rumah ibadah itu untuk merayakan Sabat bersama orang-orang lainnya. Tega mereka. Orang-orang Yahudi di rumah ibadat itu melupakan maksud Tuhan memberikan Sabat kepada mereka, yaitu bahwa Sabat adalah respon syukur umat. Ungkapan syukur, penyataan syukur umat yang diungkapkan bersama-sama karena Allah telah melepaskan bangsa Israel. Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena itu di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, tolong ditampilkan slide-nya. Perkataan Tuhan melalui Musa dengan tegas menyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dulu ketika umat Israel diperbudak di Mesir, mereka bekerja 7 hari lamanya, tidak ada hari istirahat. Setiap hari dalam 1 minggu mereka terus bekerja. Tidak ada 1 hari pun diberi oleh orang Mesir untuk mereka beristirahat sebagai budak. Dan karena itu mereka dipaksa untuk meninggalkan dan melupakan Tuhan.
Nggak ada lagi waktu untuk berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka dulu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, perintah untuk merayakan Sabat itu menjadi khas. Menjadi sesuatu yang unik sekali memang Tuhan berikan kepada umat Israel. Dan karenanya Sabat menjadi identitas mereka. Dikaitkan dengan perbudakan ketika mereka tidak bisa bersama-sama memuji Tuhan, tidak punya hari istirahat. Itu yang pertama. Dan Sabat juga mengingatkan mereka kembali tentang penciptaan dan pemeliharaan yang Allah lakukan, tidak hanya bagi mereka tetapi juga bagi manusia lain dan bagi alam semesta. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, mari kita ingat kembali. Tolong slide-nya ditayangkan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Sabat mengingatkan umat Israel, mengingatkan kita tentang penciptaan, pemeliharaan Allah. Tentang Allah yang akan terus menyegarkan, memulihkan kehidupan ini. Jadi Sabat bukan sekedar hari libur, tetapi hari untuk kita refresh lagi, diingatkan lagi, dan saling mengingatkan tentang cinta kasih dan pemeliharaan Allah itu. Karenanya berdasarkan itu semua, maka di dalam kitab Talmud, Bapak Ibu, kitab yang berisi catatan tentang diskusi para rabi, para guru agama Yahudi yang terkenal di masa-masa lalu, yang berkaitan dengan hukum Yahudi, dengan etika, dengan kebiasaan dan sejarah bangsa Israel. Di dalam kitab Talmud diperinci lagi 39 kategori kegiatan yang tidak boleh dilakukan orang Yahudi pada hari Sabat. Nah sayangnya, saya lihat kok memang umumnya orang beragama itu sering fokusnya pada larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Fokusnya pada larangan, pada dosa. Termasuk orang Kristen juga yang selalu dikatakan kita ini berdosa sejak lahir. Wah, kita menanggung dosa turunan terus yang dipersoalkan. Berkat asalinya dilupakan. Bahwa sejak semula Allah menyatakan memberkati manusia, itu terlupakan. Fokusnya ke dosa, fokusnya ke larangan, fokusnya ke perintah yang mengatakan jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nampaknya mungkin secara psikologis manusia senang ya. Karena dengan mengatakan jangan, punya otoritas gitu ya. Merasa punya kuasa. Sehingga akhirnya para pemimpin agama Yahudi dan orang Yahudi pun lebih fokus kepada 39 kategori larangan itu. Mereka lupa bahwa orang Israel tetap punya 7 hal yang diperbolehkan pada hari Sabat yang berpusat pada hal-hal yang menyangkut perayaan Sabat, pemaknaan Sabat, hal yang menyangkut doa, ibadah, mempelajari Taurat dan ajaran agama, hal yang menjaga kekudusan Sabat, hal yang menyatakan keramah tamahan dan persaudaraan sebagai umat, serta menghormati keberadaan Tuhan Allah yang telah memberikan kelepasan maupun pembebasan bagi mereka. Ini boleh. Jadi kalau ada orang asing datang di hari Sabat, boleh menyembelih kambing domba untuk menjamu tamu tersebut. Mau bikin arisan marga hari Sabat boleh, karena itu menunjukkan keramah tamahan dan persaudaraan gitu ya. Itu hal-hal yang diperbolehkan. Untuk merayakan kasih sayang Tuhan, itu hal-hal yang diperbolehkan. Sebab ketika merawat persaudaraan di sana berarti menghormati keberadaan Tuhan Allah yang telah memberikan kepada manusia cinta kasih supaya manusia hidup
di dalam kasih saudara bersaudara. Dan ini yang menjadi dasar tindakan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit 18 tahun lamanya. Yesus menyatakan karya kelepasan, pembebasan dari belenggu kuasa jahat yang diderita perempuan itu selama 18 tahun. Dan apa yang Yesus lakukan menunjukkan tindakan Allah yang melepaskan manusia dari belenggu kuasa jahat. Itu ada di bagian 7 hal yang dibolehkan oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Tapi sekali lagi fokusnya pada larangan. Sehingga mereka menjadi kaum yang munafik. Dan itu yang dikritik Yesus dengan tegas. Untuk kambing, keledai, domba, lembu, sapi mereka mau membawa kambing, lembu, sapi, domba ini ke tempat minum. Mengeluarkan dari kandang supaya hewan-hewan ternak mereka itu minum. Dan siap lagi dipakai bekerja pada hari setelah Sabat. Mereka lakukan itu. Tetapi kenapa untuk manusia mereka lebih memilih perempuan itu tetap sakit di hari Sabat itu daripada melanggar hukum Sabat dengan melakukan tindakan penyembuhan bagi perempuan itu? Hati nurani sudah hilang. Hati nurani sang kepala rumah ibadat itu sudah tidak bunyi lagi. Tidak ada suaranya lagi. Tidak ada belas kasihan di dalam tindakan yang dia pikir itu menunjukkan ketaatan pada perintah Tuhan terhadap hukum-hukum agama. Dan Sabat dengan demikian oleh sang kepala rumah ibadat sudah dihilangkan maknanya yang sejati. Akan tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus sang firman Allah yang hidup mengembalikan Sabat kepada makna sejatinya, yaitu untuk menghayati persekutuan kasih dengan Allah sang kasih kekal. Persekutuan kasih Allah itu akan selalu membawa keadilan. Persekutuan kasih Allah itu akan selalu membawa kebenaran, kelegaan, dan damai sejahtera bagi manusia. Karena itu menghayati Sabat di dalam persekutuan kasih Allah akan membawa orang-orang pada semangat dan sikap hidup yang berbelas kasih. Menghayati Sabat di dalam persekutuan kasih Allah akan membawa orang pada semangat untuk hidup memandang sesama sebagai pihak yang harus dikasihi dan diterima sebagaimana adanya. Hari Sabat sesungguhnya adalah pemberian Allah bagi umat Israel, supaya mereka memulihkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maksud Allah. Supaya mereka menghargai semua orang. Itu wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya mereka ikut memelihara kehidupan bersama. Agar kehidupan bersama itu tetap damai sejahtera. Agar mereka memastikan orang menerima apa yang menjadi hak-hak asasinya sebagai manusia. Manusia yang di dalam Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, dan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur 8 ayat 6 dengan tegas mengatakan, Allah sendiri telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Maka manusia, siapapun orangnya, harus saling memuliakan, harus saling menghormati, menghargai, respect. Sebab Allah sendiri telah lebih dulu menyatakan, Ia memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Bukankah itu makna merdeka yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Yaitu setiap orang dihargai, setiap orang dihormati keberadaannya. Setiap orang didengar dan boleh berbicara, mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Setiap orang diterima sebagai manusia seutuhnya. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita merefleksikan bacaan-bacaan Alkitab pada hari Minggu ini. Yang pertama, pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan
membawa kita pada sikap respek terhadap manusia dan kemanusiaan. Akan membawa kita menghormati manusia dan kemanusiaan. Sehingga tindakan kita bukan tindakan yang melukai, enggak mungkin. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak mungkin melukai, menyakiti sesamanya manusia. Sebaliknya, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 9 sampai 14 tadi. Orang yang sungguh-sungguh menyembah Allah akan mengerjakan tindakan-tindakan yang memanusiakan manusia. Akan membantu orang-orang untuk mendapatkan hak-hak hidup mereka. Untuk berkembang, untuk mendapatkan kebaikan dan keindahan hidup. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan akan memastikan bahwa sesamanya manusia tidak hidup dikuasai rasa takut, melainkan hidup dengan kegembiraan. Hidup dengan kesukacitaan. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang membangkitkan semangat, hal-hal yang menyatakan ungkapan syukur, hal-hal yang menunjukkan daya juang untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, yaitu kehidupan yang dijalani dengan sikap-sikap, dengan tindakan-tindakan merawat dan mengembangkan persaudaraan yang tulus. Membebaskan orang-orang dari kemunafikan berkedok rohani, menghadirkan kemajuan, menghadirkan keluasan dalam berpikir. Karena itu keliru kalau orang beragama lalu jadi berpikiran sempit. Salah. Kenapa salah? Karena kasih Tuhan itu tak terbatas, seluas alam semesta, bahkan lebih luas dari alam semesta. Seperti ungkapan dalam lagu. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Itulah kasih Allah. Lalu kenapa orang beragama jadi sempit pemikirannya? Tuhan dikotakkan seluas bangunan berbentuk kotak yang disebut gedung rumah ibadah. Kemunafikan berkedok rohani, kemunafikan berkedok agama, itu yang bisa merasuki orang beragama. Itu yang membuat orang lalu jadi bungkuk. Ungkapan yang indah dari penulis Injil Lukas tadi. Lewat apa yang diderita oleh perempuan yang 18 tahun sakit sampai dia membungkuk, tidak dapat melihat ke depan dengan benar. Itu juga menjadi ungkapan yang simbolik menunjukkan orang yang dikuasai kemunafikan berkedok agama, berkedok rohani, maka akan menjadikan mereka bungkuk, tidak bisa menatap ke depan dan melihat dengan benar. Bahkan itu akan membuat umat beragama lumpuh, sehingga tidak bisa membawa kemajuan dalam kehidupan di berbagai bidang. Apa yang terjadi di Afghanistan hari-hari ini menunjukkan itu, bukan? Perempuan dilarang untuk sekolah. Apa yang akan terjadi kalau semua perempuan di sana menjadi bodoh, tidak punya wawasan karena dilarang bersekolah? Nanti akan ada aturan bahwa pasien perempuan hanya boleh dilayani oleh dokter perempuan. Lah dokter perempuannya nggak ada, soalnya anak perempuan nggak boleh sekolah, bagaimana bisa jadi dokter? Dan itu berarti nantinya perempuan-perempuan di sana harus terima nasib, kalau sakit ya sudah, obati sendiri karena nggak ada dokter buat mereka. Kehidupan akan menjadi mundur jauh ke belakang. Tidak bisa mengembangkan semua hal baik yang Allah telah sediakan sesungguhnya. Itulah yang terjadi ketika kemunafikan berkedok agama terus dipraktekkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, 4 hari lalu kita merayakan 77 tahun kemerdekaan sebagai bangsa dari penjajahan. Dan minggu depan kita akan merayakan hari ulang tahun ke-34 Gereja Kristen Indonesia. Nah, dari 2 momen itu, apakah kita masih terus mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita menjadi orang-orang merdeka? Umat beragama yang hidup di dalam kemerdekaan.
Dan semua tindakan kita, sikap hidup kita memerdekakan orang untuk merdeka, merasakan, mengalami kegembiraan, kebahagiaan hidup yang Tuhan anugerahkan. Untuk menjadikan keyakinan iman kita justru sebagai ungkapan yang meneguhkan, menguatkan kasih persaudaraan, memajukan kehidupan. Membuat setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak-hak kehidupan mereka. Membuat kehidupan kita dan sekitar kita makin bahagia, makin maju, makin berkembang. Sehingga hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita semakin dipenuhi kehangatan kasih sayang. Kehangatan cinta kasih sayang yang mengalahkan ketamakan, keserakahan, pementingan diri sendiri. Hal-hal itu yang sudah terbukti benar merusak, menghancurkan kehidupan. Dan semoga kematian Joshua Huta Barat tidak sia-sia. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Amin. Persembahan pujian dari keluarga Simanjuntak. Ya, ini namanya Simanjuntak and Friends. Simanjuntak Husband and Friends. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kami akan bawakan sebuah pujian. Kiranya pujian ini boleh menguatkan kita semua bahwa hidup kita adalah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berjalan bersama
pelayanan baptis kudus dewasa. Mari kita ungkapkan permohonan sekaligus akta iman kita melalui nyanyian kita. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar. Biar ku